Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saud Mustafa Husain Abdul Mohsen dari KKN PPM UGM Ngaglik Sleman tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai promosi melalui media online. Lalu, tahap pertama apa sih yang harus kita lakukan saat melakukan promosi dalam media online? Yang pertama adalah tentukan segmen market Anda. Segmentasi adalah proses pengelompokan individu-individu berdasarkan perilaku ataupun kebutuhan kelompok tersebut. Segmentasi biasanya dilakukan dengan menggunakan metode riset pasar dan juga analisis data pelanggan. Beberapa aspek yang sering digunakan dalam segmentasi pasar antara lain, yang pertama itu ada demografis, komponennya ada usia, jenis kelamin, etnis, pendapatan, tingkat pendidikan, agama, profesi, atau peran di perusahaan. Lalu aspek yang kedua ada psikografis, yaitu ciri-ciri kepribadian, hobi, tujuan hidup, nilai, keyakinan, dan gaya hidup. Lalu aspek selanjutnya ada geografis, komponennya berupa negara, wilayah, kota atau kode pos, dan lain sebagainya, bisa kecamatan, desa, kabupaten, dan masih banyak lagi untuk masalah geografis. Lalu aspek yang terakhir ada behavior. Sebenarnya tidak terakhir sih, masih ada aspek lainnya, tapi yang paling umum yang terakhir ada behavior. Itu kebiasaan belanja, kebiasaan membeli, kebiasaan menjelajah di internet, interaksi dengan merek, loyalitas terhadap merek, peringkat produk sebelumnya. Selanjutnya, keuntungan dari segmentasi pasar apa sih? Yang pertama itu pemasaran yang lebih efektif, belanja lebih efisien, prospek berkualitas lebih tinggi, mengidentifikasi ceruk pasar, peningkatan retensi pelanggan, membedakan merek Anda dengan kompetitor, lalu lebih fokus. Itu dia keuntungan dari segmentasi pasar. Karena kalau segmennya terlalu luas, nanti kita nggak bisa jadi fokus, lalu biayanya terlalu besar dan nggak efektif mencapai target utama konsumen kita. Selanjutnya, tahap yang dilakukan setelah melakukan segmentasi adalah targeting. Targeting adalah proses menentukan target pasar yang paling potensial berdasarkan segmentasi yang telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan demand analysis. Berikut adalah beberapa aspek yang sering digunakan dalam targeting. Sebelumnya targeting itu tahap setelah segmentasi itu tahap mengelompokkan. Jadi ketika Anda udah selesai mengelompokkan, lalu selanjutnya ada melakukan targeting. Target mana sih yang paling potensial bagi bisnis Anda? Lalu aspek dari targeting yang pertama ada ukuran pasar. Ya, pasar itu harus cukup besar untuk mengakomodasi upaya segmentasi dan targeting. Lalu perbedaan yang dimaksud di sini adalah perbedaan antar segmen yang harus ada perbedaan cukup jelas. Lalu ada uang, proyeksi keuntungan harus melebihi biaya rencana pemasaran, tambahan dan berupa lainnya. Lalu dapat diakses. Setiap segmen harus dapat diakses oleh tim dan segmennya harus dapat menerima pesan pemasaran yang dibuat. Lalu fokus pada manfaat yang berbeda. Setiap segmen perlu mendapatkan keuntungan yang berbeda. Itu dia tahap targeting. Lalu tahap setelah segmentasi targeting yang selanjutnya adalah positioning. Yaitu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menanamkan suatu pemikiran sehingga konsumen memiliki persepsi pada suatu produk tertentu. Positioning dinilai baik dan berhasil jika suatu produk akan selalu diingat dengan mudah dalam benak konsumen. Jadi gampangnya positioning itu kayak menanamkan persepsi pada konsumen sih. Jadi produk kita itu mau dinilai sebagai apa? Ambil simpelnya adalah Pepsodent. Pepsodent kita ingat sebagai pasta gigi untuk gigi berlubang. Berbeda dengan Sensodyne. Sensodyne adalah pasta gigi untuk gigi yang sensitif. Jadi kurang lebih positioning seperti itu. Mau dipersepsikan apa sih produk Anda? Nah, itu tahap dari segmentasi, targeting, dan positioning. Selanjutnya, setelah melakukan tahap tersebut, STP yang kita sering disingkat sebagai STP, tahap selanjutnya adalah pilih media untuk promosi online yang sesuai dengan target market Anda. Pada kali ini, saya akan menjelaskan media yang paling umum dan yang menurut saya paling gampang, yaitu media Instagram. Yang pertama itu Anda harus menggunakan akun bisnis Instagram atau Instagram bisnis, yaitu pengaturannya ada di setting, terus account dan bisnis itu diubah ke professional account atau bisnis account. Tujuannya agar lebih memudahkan. Selain memudahkan itu, Anda bisa melihat insight tentang bisnis Anda sehingga Anda bisa melakukan analisis tentang bisnis Anda, entah itu traffic, reach,
konsumennya dari daerah mana aja, sehingga nanti Anda ketika melakukan iklan itu akan jauh lebih gampang dengan insight tersebut. Jadi simpelnya akun bisnis ini fiturnya lebih banyak daripada akun personal. Jadi sangat disarankan untuk menggunakan akun Instagram bisnis, dan juga dengan akun Instagram bisnis ini Anda bisa melakukan iklan, karena kalau nggak pakai akun Instagram bisnis itu Anda nggak bisa melakukan iklan. Lalu yang selanjutnya adalah optimasi profil bisnis Anda. Yang pertama itu pilih username yang simpel dan mudah dikenali. Gunakan username dengan nama bisnis ini anjurannya. Selain agar mudah ditemukan, orang-orang juga tidak akan salah tag saat posting atau berkomentar. Lalu gunakan foto profil brand. Foto profil adalah hal pertama yang orang-orang lihat saat mengunjungi akun bisnis Anda. Selain itu, foto profil juga akan muncul di setiap komentar atau postingan yang Anda buat. Lalu tahap selanjutnya, tulis bio yang menarik dan informatif. Setelah foto profil, orang-orang akan melihat pada bio Anda. Oleh karena itu, Anda harus bisa memaksimalkan dengan baik 150 karakter yang diberikan oleh Instagram. Selanjutnya adalah masukkan CTA. CTA itu adalah call to action, dan masukkan link di bawah CTA. Call to action harus ada di dalam akhiran bio Anda. CTA ini untuk mendorong konsumen agar membeli produk Anda. Misal order sekarang juga. Dan setelah mengakhiri bio itu dengan CTA, Anda harus memasukkan link di bawahnya. Bisa menggunakan link tree atau link WhatsApp. Itu tujuannya agar memudahkan konsumen untuk mencari dan menemukan kontak Anda agar bisa melakukan order. Setelah optimasi profil bisnis selanjutnya adalah optimasi feeds Instagram. Ini feeds Instagram itu bagian umum dalam Instagram ya, yang sering kita posting itu namanya feeds. Yaitu yang pertama, Anda bisa menggunakan gambar behind the scene. Jenis gambar ini adalah gambar yang menunjukkan sisi bisnis Anda yang tidak banyak diketahui orang. Gambar ini merupakan postingan yang menampilkan apa yang terjadi di balik layar dalam bisnis Anda. Lalu ada gambar edukasi, adalah gambar yang bisa mengedukasi followers, entah itu bisa tips atau panduan untuk membuat sesuatu. Dan ini salah satu yang bisa mendatangkan traffic atau pengunjung ke Instagram Anda, dan juga bisa memaintain followers Anda, yang artinya bisa menjaga followers Anda untuk tetap mengfollow dengan gambar edukasi. Lalu gambar saat hari peringatan, ya ini gampang. Yang perlu Anda lakukan itu Anda harus mengingat kapan sih suatu hari peringatan itu terjadi, misalnya Idul Fitri, Idul Adha, dan yang lainnya. Ini gampangnya memanfaatkan hari peringatan yang sedang terjadi di hari itu. Selanjutnya itu ada Reels. Saat ini ada fitur baru di Instagram untuk berbagi video selama 30 detik. Ini kurang lebih sama kayak TikTok dan fitur baru di Instagram. Dan saya menyarankan Anda ini memaksimalkan reach dengan sangat baik, karena algoritma atau cara kerjanya baru, jadi Instagram akan sangat meningkatkan traffic dari Reels tersebut atau video 30 detik tersebut, sehingga nanti yang berkunjung ke halaman Anda itu akan menjadi banyak. Lalu ada video yang menghibur. Ini bisa menjadi cara terbaik untuk menunjukkan kepribadian brand dan membuat followers Anda tersenyum di saat yang tamai. Artinya video lucu-lucu atau video entertain lainnya. Lalu ada gambar dari followers. Itu gambar jenis ini memanfaatkan postingan dari followers Anda yang kemudian Anda posting ulang di Regram. Istilahnya di Regram Anda posting ulang gambar dari konsumen atau dari follower. Sebenarnya ini penting juga itu Instagram Stories. Instagram Stories itu berbeda dengan postingan Instagram pada umumnya. Selain karena hanya bertahan 24 jam, posisi Stories juga berada di atas feeds Instagram. Lalu Anda bisa memanfaatkan Instagram Story dengan konten seperti apa sih? Yang pertama itu bisa dengan pengumuman. Pengumuman ini bisa dalam bentuk produk baru atau hanya sekedar update mengenai promo atau diskon. Lalu fitur polling. Polling adalah salah satu cara terbaik untuk berinteraksi dengan followers Anda. Anda bisa menggunakan polling untuk melakukan riset pasar, mendapatkan saran atau menghibur followers Anda. Lalu tanya kepada followers dan sebaliknya. Selain bisa berinteraksi dengan followers mengajukan pertanyaan di stories juga bisa membangun rasa kekeluargaan. Dan nggak cuma terbatas pada ini yang umum saja. Anda bisa melakukan edukasi melalui stories juga. Anda bisa membuat videos behind the scene juga di stories, sekreatif Anda mau bagaimana, tapi ini yang paling umum dan saya memberikan 3 contoh ini saja. Selanjutnya yaitu Anda bisa menggunakan Instagram TV. Jadi Instagram TV ini memungkinkan pengguna untuk menonton video dengan durasi panjang
langsung dari aplikasi Instagram atau dari aplikasi IGTV terpisah. IGTV ini sangat mirip dengan YouTube dan di masa depan diprediksi bisa menjadi pesaing bagi platform berbagai video raksasa tersebut. Jadi kalau Anda mempunyai video yang lebih dari 1 menit atau 30 detik, itu Anda bisa memanfaatkan IGTV. Entah Anda mau berbagi tips mengenai bisnis Anda atau berbagi cerita tentang produk Anda atau pembuatan produk Anda bisa memanfaatkannya di IGTV. Lalu ini penting banget ya buat caption yang menarik. Caption adalah elemen yang sangat penting dalam promosi jualan online untuk menarik perhatian konsumen dan meyakinkan konsumen membeli produk ini. Caption itu kayak kalimat-kalimat di bawah feeds atau di story juga bisa dibilang caption juga. Itu untuk membuat caption yang menarik itu tipsnya Anda bisa membuat beberapa draft terlebih dahulu, tidak usah terburu-buru membuat caption, coba tulis ulang beberapa ide yang muncul dan minta pendapat orang lain yang terbaik. Itu Anda bisa mencari pendapat, mencari feedback. Lalu taruh hal-hal penting di awal. Anda harus menarik perhatian dengan 3 atau 4 kalimat pertama di postingan, dan atau ini biasa disebut dengan headline atau judul. Judulnya harus sangat-sangat bisa menarik perhatian karena tujuan kita buat konten di Instagram itu untuk membuat orang-orang berhenti scrolling sehingga bisa tertarik dengan untuk mengunjungi Instagram kita bahkan membeli produk kita. Lalu ini penting juga yaitu call to action. CTA atau call to action itu merupakan instruksi untuk mengajak atau mengarahkan pembaca untuk melakukan sesuatu. Anda bisa menuliskan mention teman Anda yang kira-kira butuh produk ini atau like postingan ini jika membantu, atau bisa order sekarang seperti yang saya sebutkan tadi. Itu buat caption menarik, itu komponen dari Instagram Ads atau marketing di Instagram lebih tepatnya. Nah, sekian itu penjelasan dari saya mengenai promosi di media online dan terutama pada Instagram. Mungkin cukup kali ini saja. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan saya berharap ilmu ini bisa diterapkan dan bermanfaat bagi bisnis Anda. Baik, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.